Pemirsa Sekolah Birokrasi Channel yang saya hormati, jumpa lagi kita kali ini. Pernah kita mengemukakan bahwa di lain kesempatan kita akan ketemu lagi dengan dua tokoh ini untuk memperdalam lagi tema kita mengenai inovasi pelayanan publik di daerah. Nah, pertemuan kita kali ini kita akan lebih dalam lagi menggali karena sempat disinggung waktu itu mengenai bagaimana inovasi-inovasi yang lahir daerah itu bisa berkompetisi secara nasional dan bahkan kalau mungkin kan bisa masuk di level dunia. Namun saya perlu ingatkan kepada pemirsa bahwa jangan lupa subscribe, like, and comment supaya informasi-informasi baru bisa terus berkelanjutan pada pemirsa. Nah, seperti yang Anda lihat saat ini, kembali lagi ada tamu kita Andi Mirna Esa selaku Kepala Biro Organisasi dan Provinsi Selatan. Nah, Insinyur Fadia Mahmud MPD sebagai aktivis yang mendorong inovasi-inovasi publik di Sulawesi Selatan. Nah, mungkin yang pertama yang ingin saya tanyakan kepada Ibu Fadia Mahmud dulu, ya. Bagaimana prosesnya kemudian inovasi-inovasi yang lahir daerah itu kemudian kita pilih untuk kemudian semacam di coaching ya atau dilatih mereka ya sehingga betul-betul ya setelah melewati fase lomba di tingkat provinsi itu dari beberapa inovasi itu yang dianggap unggul itu kemudian sengaja dipilih khusus ya untuk kemudian bagaimana bisa menangkan kompetisi ya. Nah, menurut instrumen-instrumen yang biasa digunakan oleh pihak Kemenpan di dalam menilai inovasi yang pelayanan publik ya di daerah itu biasanya apa saja kuncinya itu supaya daerah itu bisa masuk ke dalam kan sekarang ada namanya top 90 ya. Iya. Ada 45 ya. Iya. Nah, itu. Apa yang menurut Bu Fadia yang biasanya selama ini menjadi kunci supaya daerah itu atau mungkin daerah lain yang belum sempat menangkan kompetisi ini bisa juga ikut di tahun-tahun mendatang. Seperti apa itu, Bu? Terima kasih Prof. Saya kira inilah yang perlu diapresiasi di provinsi ya karena sudah ada sistem yang terbangun di Provinsi Sulawesi Selatan ini di pemerintah provinsi untuk juga menyelenggarakan kompetisi inovasi pelayanan publik. Yeah. Artinya bahwa tidak lagi seperti tahun-tahun sebelumnya inovasi yang dari kabupaten kota itu bypass langsung ke nasional. Yeah. Nah, ada proses penyeleksian yang dibangun di pemerintah provinsi melalui biro organisasi. Menurut saya ini adalah memperkuat peran provinsi, Prof. Ya, memperkuat peran provinsi, peran fasilitasi, peran pembinaan begitu. Nah, untuk menghasilkan inovasi-inovasi yang diajukan ke nasional itu memang ada beberapa, kan setiap tahun Kemenpan itu mengeluarkan peraturan terkait dengan penyelenggaraan kompetisi inovasi pelayanan publik. Jadi ada temanya, ada tema nasionalnya. Sudah 3 tahun ini tema kompetisi inovasi pelayanan publik itu dikaitkan dengan pencapaian SDGs. Nah, itu yang menarik sebenarnya karena bagaimana penyelenggara pemerintahan menghasilkan inovasi yang juga berkontribusi untuk percepatan pencapaian SDGs. Nah, yang pertama itu ada tema. Lalu kemudian yang kedua ada kategori, Prof. Yeah. Ada kategori. Nah, saat ini di 2020 ini sebelumnya itu ada 9 dan sekarang menjadi 10 kategori inovasi pelayanan publik. Kategori itu diambil dari goals-goals yang ada di SDGs. Ada kategori pendidikan, kesehatan, tata kelola, lingkungan, tata kelola pemerintahan, responsif gender, dan sekarang ada penegakan hukum. Nah, kategori inilah yang diselaraskan dengan apa yang menjadi inovasinya penyelenggara tema ini, lalu kemudian kategorinya, Prof. Iya. Jadi kalau misalnya OPD-nya pendidikan, maka dia tinggal menyesuaikan dengan tema yang ada di setiap tahun. Nah, itu juga yang dijadikan dasar bagi pemerintah provinsi untuk menyelenggarakan kompetisi. Jadi sudah ada stok yang terbaik ceritanya, Prof. Lalu kemudian itu yang dipersiapkan, provinsi melakukan coaching,
melakukan asistensi terhadap proposal. Nah, ini kan sebenarnya Prof yang dikompetisikan itu memang karena inovator itu mesti harus menyiapkan proposal istilahnya. Proposal itu berisi tentang pertanyaan-pertanyaan yang disiapkan oleh Kemenpan. Nah, setiap tahun juga ada regulasinya terkait dengan pertanyaan itu. Nah, saat ini ada beberapa pertanyaan-pertanyaan. Nah, seringkali menjadi hambatan di para inovator itu adalah yang pertama adalah misalnya bagaimana mendeskripsikan masalah utama. Ya, katakanlah misalnya sudah ada inovasi, kan persyaratannya biasa itu adalah tahun ini 2020 dan 2021 persyaratan inovasi itu adalah sudah dilaksanakan minimal 2 tahun. Minimum ya. Minimal. Kalau sebelumnya pernah 1 tahun, Prof. Sekarang dirubah kebijakannya. Sekarang ditambah menjadi kebijakannya ditambah menjadi implementasinya 2 tahun. Jadi betul-betul sudah dirasakan masyarakat baru diikut manfaatnya lomba ya. Manfaatnya karena nanti akan ada pertanyaan soal dampak. Seberapa besar perubahan-perubahan yang terjadi akibat dari inovasi ini, kayak gitu, Prof. Jadi itu ada persyaratan. Jadi persyaratan itu juga harus diikuti, dipenuhi oleh para calon-calon yang akan mengajukan inovasinya. Nah, inilah yang membutuhkan pendampingan sebenarnya, Prof. Karena kita tahu lah, saya kira ASN penyelenggara pemerintahan memang tidak terbiasa mendokumentasikan. Tidak terbiasa mendokumentasikan. Nah, oleh karena itu butuh pembimbingan, butuh pendampingan untuk menyelesaikan proposal ini. Jadi ada beberapa pertanyaan yang harus dijawab, mulai dari apa masalah utamanya, apa tujuannya, kemudian apa relevansinya inovasi ini dengan pencapaian SDGs, siapa yang berperan, apa keunikannya, nah siapa saja stakeholder yang terlibat, kayak gitu. Jadi ada beberapa pertanyaan-pertanyaan. Nah, sekalipun itu sudah diimplementasikan, jadi sekalipun biasanya para inovator sudah melaksanakannya, tapi begitu giliran diminta untuk mendokumentasi, ada kesulitan untuk menyusun kalimat begitu. Ada menyusun. Nah, ini kan padahal kan sebenarnya yang dibaca, yang dinilai adalah proposal ini, Prof. Sebelum diwawancara ya? Sebelum ada presentasi. Nah, itu tahap kedua, Prof. Jadi kalau untuk mencapai top 99, tim independen itu menilai proposalnya saja. Proposalnya saja. Jadi melalui aplikasi, karena sekarang sudah melalui jaringan inovasi pelayanan publik di Sulawesi Selatan. Nah, itu mungkin juga yang saya ingin tanyakan sama dan di nasional itu melalui sistem Sinoviknya. Nah, itu Prof yang ini. Nah, bagaimana menjawab pertanyaan ini sebenarnya yang menjadi tantangan besar bagi inovator. Nah, untuk di coaching itu kan nanti di tingkat provinsi ya. Nah, itu siapa mitranya? Jadi untuk coachingnya itu kita mitranya ya ada Kompak, Prof, ada Bakti, ada juga ya termasuklah Bu Fadia juga sebagai freelance untuk inovasi. Kemudian ada juga dari LAN. Persyaratan untuk di coaching itu harus memenuhi kualifikasi apa? Jadi yang persyaratan yang kita coaching khusus itu, Prof, yang sudah masuk top 30. Dan yang top 30 itu sudah kita kirim ke Kemenpan. Jadi sebelum dikirim ke Kemenpan RB jadi kita 2 kali coaching sebenarnya, Prof. Jadi sebelum dikirim ke Kemenpan RB, kita coaching seluruh inovator yang masuk top 30 provinsi. Kemudian setelah itu kita kirim ke Sinovik Kemenpan RB. Kemudian ada pengumuman masuk top 99, kita coaching lagi untuk dia masuk nanti di top 45. Jadi seperti yang kemarin kami lakukan, jadi ada tahapannya mulai dari Januari sampai Juni ini, ada beberapa kali kami melakukan pertemuan dengan para inovator ini. Jadi bersama dengan mitra itu. Iya, bersama dengan mitra. Jadi memang ini karena berkelanjutan terus, Prof. Jadi ini yang terus kami secara terus-menerus kami melakukan, dan dia juga memang menjadi tim panel kami, Prof. Ya, tim panel kami di penilaian inovasi ini. Jadi dia memang sudah tahu betul kekurangannya di proposal inovator ini. Jadi bisa langsung dilihat
yang mana saja yang harus dibenahi di dalam penyusunan proposal ini. Jadi langsung ke sasarannya gitu yang dia lihat, karena memang dari awal begitu proposal itu masuk, kita langsung bagikan ke tim panel. Jadi misalnya tahun ini Prof ada 130 inovasi yang masuk di Sulawesi Selatan. Iya, dari kabupaten kota dengan OPD provinsi. Tapi ternyata yang memenuhi syarat administrasi itu cuman 80. Ya, 80 yang memenuhi syarat administrasi, karena di sistem itu kalau misalnya ditentukan 2 tahun implementasinya belum cukup 2 tahun, itu langsung terpental sendiri karena kita harus lihat SK-nya, Prof. Jadi kan proposal inovasi ini juga harus dilengkapi dengan regulasi. Jadi kapan mulai itu inovasi itu dijalankan, itu sudah harus dibuatkan regulasi, Prof. Nah, pertanyaan paling kritis mungkin ketika dia misalnya lolos ya berkompetisi nasional. Itu siapa yang mempresentasikan? Karena kan tadi ada tahapan kedua ya, presentasi di Kemenpan itu. Di Kemenpan. Nah, itu siapa yang mewakili? Pimpinan daerah atau inovatornya? Nah, itu karena di top 99 harus sudah mulai persiapan menuju top 45, adalah top yang tertinggi biasanya dalam ajang kompetisinya. Nah, biasanya inovasi itu sudah kembali ke pemerintah daerah. Jadi kalau misalnya inovasi itu di Provinsi Sulawesi Selatan, berarti yang akan presentasikan yang gubernur. Oh gitu. Ya, gubernur, pimpinan. Karena kan sebenarnya yang menjadi poinnya di sana adalah bagaimana komitmen pimpinan untuk keberlanjutannya inovasi ini. Jadi itu sebenarnya yang diharapkan itu muncul. Kalau misalnya menyatakan bahwa berkomitmen, lalu seperti apa bentuk komitmennya gitu, Prof. Ini untuk memastikan bahwa inovasi ini tidak hanya berhenti di Menang saja, tetapi betul-betul diikuti dengan ada perbaikan kualitas kebijakan, kualitas pelayanan publik. Karena kalau tidak salah sekarang ini ada lomba baru lagi ya, terutama untuk replikasi ya. Iya, nah menariknya namanya, Prof. Ya, itu. Menariknya sekarang di Kementerian Pan-RB karena ada kelompok khusus ya, tidak 3 kelompok sekarang, Prof. 3 kelompok apa saja itu? Jadi inovasi kategori kelompok umum, ceritanya yang baru saja, yang baru ya. Lalu kemudian ada kelompok replikasi. Artinya bahwa ada inovasi yang mereka adaptasi, mereka replikasi. Bisa dari provinsi, bisa dari provinsi lain. Iya, boleh. Pokoknya replikasi sudah pernah menang, replikasi. tapi harus menang yang direplikasi. Jadi ceritanya yang dia replikasi adalah inovasi yang pernah menang top 99, top 45 dari beberapa, boleh dari beberapa provinsi, Prof. Lalu kemudian ada kelompok kelompok terpuji namanya, kelompok khusus yang pernah menang top 45 boleh diajukan lagi. Dan itu biasanya kelasnya beda ya. Kelasnya beda. Itu adalah menurut saya adalah ini untuk memastikan benar bahwa tidak terhenti di top 99, tidak terhenti di top 45, tapi betul-betul berkelanjutan. Karena pertanyaannya lagi lebih spesifik di top terpuji ini adalah bagaimana implementasinya? Bagaimana implementasinya? Perubahan-perubahan apa yang terjadi bagi penerima dampak, dan persebar luasannya seperti apa? Jangkauannya apakah sudah lintas provinsi? Kita di provinsi sudah masuk kategori mana nih? Untuk ketiga jenis ini sudah ada yang masuk terpuji atau ada baru kemarin yang lolos di UNPSA replikasi ya. Ada dari Takalar dengan sejuta ikan ya, kelompok replikasi. Dari Takalar ada masuk kelompok, tapi sayang karena tidak bisa berlanjut ya, hanya sampai pada nominasi saja. Saya pernah mendengar bahwa untuk bisa mendapatkan reward dari kompetisi itu ada persyarat-persyarat administratif yang harus dipenuhi daerah ya. Seperti misalnya katanya dia harus bagus WTP, kalau tidak bisa dapat ya. Jadi persyaratan umum itu, Prof. Karena WTP itu sudah wajib bagi daerah. Jadi sudah wajib bagi daerah, kemudian setelah itu APBD-nya tepat waktu. Ya, dan yang ketiga itu e-government. Jadi memang itu persyaratan untuk, jadi pernah ada satu daerah, tidak usah saya sebut Selatan, masuk top 45 tapi tidak bisa dapat dana DID karena masih disclaimer. Jadi ini sayang sekali sebenarnya, Prof, karena
prestasi khusus di inovasi, tapi ternyata di Persyaratan persyaratan administratifnya ya, iya, yang tidak kewajiban ya. memenuhi, Iya. Dan alhamdulillah juga kita di Provinsi Sulawesi Selatan sudah ada beberapa inovasi kita yang sudah masuk jadi finalis di level internasional, Prof. Oh. Iya. Iya. Kayak ANC hipnoterapi, Apa kemudian itu? jadi ANC hipnoterapi itu, Prof, inovasi yang dilakukan oleh seorang kepala puskesmas ya dulu di luar, tapi ini sudah almarhum, Prof. Dia meninggal COVID tahun Karena kemarin COVID, ya. sayang Tahun sekali. kemarin ya. Jadi dia mengedukasi ibu-ibu hamil ya. Jadi ini untuk juga menurunkan angka kematian ibu dan anak ya. Dia menghipnoterapi mulai ibu itu misalnya dia rentan karena dia mulai masa kehamilannya, dia ngidamnya atau sampai di melahirkannya itu diberikan satu treatment khusus. Jadi mulai dari dia hamil sampai melahirkan, jadi dia tidak merasakan bagaimana sakitnya melahirkan, karena makanya itu ini menurunkan angka kematian ibu dan anak, dan sudah ada direplikasi juga oleh PT Vale ya Bu Padia. Sektor swasta malah, ya, PT Vale. Bagian CSR mereka ya. Iya, CSR mereka. Di wilayah terdampak banyak. Iya. Jadi di Luwu Tibur itu ada 4 kecamatan wilayah terdampak operasi PT Vale Indonesia. Di sana ada 10 puskesmas. Dari 10 puskesmas itulah 10-nya mereplikasi. Jadi ada studi belajar, ada pelatihan yang dilakukan, Prof. Didanai oleh PT Vale. Iya, didanai oleh PT Vale. Dan ini juga ada pendampingan juga dari kami, Ibu Fadia, dan kami juga dari Biro Organisasi. Waktu itu masih dengan program transformasi JZ. Tapi diteruskan oleh pemerintah provinsi. Saya mendengar ada kata waktu pertemuan di awal kita dulu itu ada JIP ya. Iya. Itu apa peran JIP di dalam konteks inovasi pelayanan publik ini? Itu kan sebenarnya jaringan inovasi itu adalah wadah saling belajar. Jadi itu adalah hub inovasi, Prof. Yang dibangun baik online maupun offline-nya. Itu dalam rangka sebagai forum belajar, forum bertukar pengalaman. Jadi sistem aplikasinya itu adalah dia subdomain dengan provinsi.go.id, jadi tidak perlu ada aplikasi khusus ya. Jadi dia menjadi subdomain secara aplikasi, dan aplikasi inilah juga yang dipakai oleh pemerintah provinsi untuk menyelenggarakan kompetisi sampai sekarang. Sampai saat ini. Jadi ini adalah program yang baik, praktek yang baik yang hasil kerjasama pemerintah Jerman dengan pemerintah Indonesia melalui Kementerian Pan-RB dan pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Tidak semua provinsi dapat. Tidak semua, Prof. Jadi awalnya itu ada 4 provinsi hub sebagai model piloting. Waktu itu adalah Sulawesi Selatan, Jawa Timur, Sumatera Selatan, dan Jawa Tengah, tapi mandiri. Mandiri. Kalau mandiri Jawa Tengah mandiri. Lalu sekarang berkembang, Prof, karena ini menjadi program nasional sehingga bertambah menjadi 12 provinsi, dan nanti oleh teman-teman akademisi, Prof, yang akan melanjutkan pendampingannya, tetapi konsentrasi pada replikasi inovasi pelayanan publik. Oke, kembali lagi yang awal tadi. Itu biasanya daerah yang sudah ikut di lomba kompetisi nasional itu tanda kutip gagal. Itu biasanya gagal karena apa itu? Di sisi yang mananya sampai kemudian mereka tidak bisa masuk tembus ke top 45 misalnya gitu. Itu kelihatannya lemah di proposal, Prof. Di proposal. Jadi seringkali kalau kita biasanya membuat logical frame-nya, jadi kadang-kadang masalah utamanya, lalu kemudian dilihat tujuannya, outputnya, outcome-nya, dampaknya, itu kelihatannya tidak inline. Jadi kadang-kadang terlalu banyak masalah, atau sedikit ada masalah yang belum nampak outputnya gitu, belum nampak dampaknya gitu. Nah ini kadang-kadang yang menjadi catatan biasanya di pemeriksaan ketika itu mengikuti proses seleksi secara konten ya, secara substansi gitu, Prof. Jadi yang kedua adalah
seringkali jawaban itu tersebar. Iya. Yang tadinya pertanyaannya itu adalah apa outputnya, tetapi kemudian tidak muncul jawaban di situ. Nanti lama membaca, oh di sini dia outputnya muncul. Di belakang. Dia ada di pertanyaan Iya, lainnya iya. gitu. Jadi jawaban inkonsistensi gitu ya. Berarti ada salah satu faktor penyebabnya si presenter ya. Kadang-kadang kan ketika inovator diajak berbicara, berbicaranya bagus, struktur Prof. Begitu. Tapi begitu diminta menulis, tersebar-sebar dia punya. Oh gitu. Itulah fungsi di coaching di situ ya. Ini ya. Jadi kadang-kadang kita mencoba membongkar lagi pertanyaannya, lalu diminta untuk membuat alat kontrolnya. Apa masalah utamanya nih? Apa tujuan? Apa outputnya? Biasanya kita buatkan seperti gitu, Prof. Oh, kurang di sini, kurang di sini. Ya, ada jawabanku. Ada di tempat lain. Misalnya pertanyaan lagi. Jadi biasanya Prof, pertanyaan nomor 8 jawabannya itu ada di pertanyaan nomor 10. Itu yang kita lihat, oh ini yang jawab nomor dipindahkan ke nomor 8. Jadi ini yang harus disinkronkan semua Prof ininya. Pertanyaan. Jadi itulah yang dibedah oleh tim coaching tim panel ya. Tapi ini dibedah setelah mau dikirim ke nasional Prof. Karena kalau misalnya mereka di awal berkompetisi mereka tidak pernah komunikasi atau apapun dengan tim panel, karena memang itu kita hindari untuk objektivitasnya. Jadi begitu nanti dia sudah masuk top 30 untuk dikirim ke nasional, baru di coaching oleh tim panel gitu. Terus begitu ada pengumuman masuk top 99, ya di coaching lagi untuk masuk di top 45, karena memang kami Biro Organisasi ini mendorong baik teman-teman perangkat daerah provinsi maupun kabupaten kota untuk masuk ke top 45 Prof, malah sampai ke tingkat internasional. Karena saya ingat sekali juga Kota Makassar yang Bu Padia kemarin yang kemarin ikut juga sampai ke Azerbaijan yang Longset ya itu kita coaching khusus Prof, malah untuk translate dari bahasa Indonesia ke bahasa Inggrisnya itu ya ada juga pendampingan dari itu pun juga baik dari provinsi maupun dari pemerintah pusat Prof, untuk meloloskan ke tingkat internasional. Karena bukan cuma di UNPSS saja kita ikut, tapi ada juga di OECD kemarin ya Bu Padia. Terus yang kemarin yang kelas perahu itu yang Bu Rukmini saya di Jerman itu Prof ininya. Itu untuk award SDGs Prof. Jadi ada juga kompetisi dunia itu untuk pencapaian SDGs. Kebetulan saja kelas perahu itu adalah sektor pendidikan. Itu real Prof. Real memang membantu anak-anak untuk tidak DO karena ada proses pembelajaran yang berlangsung di perahu. Tetap belajar walaupun di perahu ya. Jadi dengan menggunakan LKS. Jadi ada lembar kerja siswa yang mereka selesaikan di perahu sama persis yang diselesaikan di kelas. Jadi sambil dan ada absensi, di situ. Jadi itu menarik, poin menarik sekali untuk menyelamatkan anak-anak untuk tidak DO karena membantu orang tuanya mencari nafkah mencari nafkah di laut, nelayan itu, terus anaknya juga tetap sekolah Prof. Jadi tidak tertinggal, jadi tidak ada yang putus sekolah anak-anak nelayan karena adanya tadi kelas perahu yang itu sampai ke level internasional. Sampai ke level internasional. Dominasi masuk di. Oke, mungkin pertanyaan terakhir. Ibu Fadia sebagai aktivis maupun Ibu mewakili Pemprov itu. Kira-kira apa harapan ke depan dan seperti apa kira-kira langkah-langkah ke depan supaya ini inovasi tumbuh terus ini para inovatornya kan, dan ada dukungan dari pemerintah daerah masing-masing. Apalagi kan sudah ada kebijakannya ini, Agility Innovation kan. Nah bagaimana supaya ini Sulsel bisa masuk ke level nasional lah di peringkat pertama gitu dalam kaitan dengan munculnya inovasi-inovasi baru gitu. Ibu Fadia dulu mungkin sebagai aktivis seperti apa? Terima kasih Prof. Saya kira bagaimanapun untuk mendokumentasikan proposal itu penting dilakukan. Kami kemarin di program kerjasama pendampingan provinsi itu sudah punya modul, sudah ada panduan bagaimana mendokumentasikan proposal. Saya kira ini penting bisa dipakai
bagi kabupaten kota juga untuk mempersiapkan proposal yang baik. Proposal yang baik. Kemudian yang kedua adalah proses melembagakan, Prof. Bagaimana menginstitusionalisasi inovasi pelayanan publik ini, karena sudah ada regulasi, tentu bagaimana regulasi ini terinternalisasi ke dalam kebijakan program yang ada di sektoral. Proses pelembagaan ini menurut saya ialah bagaimana mengintegrasikan masuk ke dalam perencanaan dan penganggaran, Prof. Supaya sustainable, supaya itu saya kira penting sekali untuk kita lakukan, dan saya kira peran-peran provinsi untuk tetap melakukan pembinaan, melakukan fasilitasi, saya kira perlu diupdate setiap tahun, Prof, karena kita biasanya bertemu di tahun berikutnya, sudah bukan lagi inovator ini gitu. Selalu bertemu dengan wajah-wajah baru. Dan oleh karena itu bagaimana menemukan inovasi juga itu penting. Bagaimana memulai menulis, memulai melaksanakan inovasi. Seringkali mereka banyak program kegiatan lalu diajukan, apakah ini masuk inovasi atau tidak, ternyata itu hanya sekedar kegiatan biasa. Definisi atau batasan mana apa itu inovasi juga itu belum merata penting didudukkan kepada mereka, dan saya kira baik provinsi maupun bagian organisasi di kabupaten kota bisa menjadi agen untuk bisa mensosialisasikan, bisa melatih, Prof, supaya mereka bisa memahami, menemukan, ini ternyata inovasi yang bisa kami laksanakan. Lalu bagaimana mempersiapkannya, mendokumentasikannya, ini juga satu bagian yang penting termasuk kemampuan menuliskan, kemampuan menulisnya, kemampuan menulisnya itu penting. Dan saya kira jika memungkinkan kerjasama dengan kawan-kawan media lokal atau mungkin perguruan tinggi yang ada di kabupaten kota yang betul-betul relevan, yang bisa membantu untuk membaca, karena kan kalau sudah ditulis, kalau dibaca kembali ada yang hilang, ada yang kurang. Ini yang saya kira butuh orang lain untuk bisa mendampingi. Kalau di provinsi apa kira-kira harapan dan langkah-langkah ke depannya? Kami, Prof, di Provinsi Sulawesi Selatan khususnya di Biro Organisasi, memang kan ini tupoksi kami melakukan pembinaan dan fasilitasi baik kelembagaan, ketata laksanaan maupun reformasi birokrasi maupun pelayanan publik. Jadi memang kita di Biro Organisasi ini sudah menjadi agenda tahunan, Prof, rutin yang kami lakukan ini. Dan untuk pendampingannya ke kabupaten kota, sosialisasinya tiap tahun kita mau melakukan kompetisi atau lomba inovasi itu setiap tahun kami laksanakan. Dan tadi yang dikatakan oleh Bu Padia, kalau inovasi ini kalau bisa memang masuk di dalam bagian atau program atau kegiatan yang ada di OPD masing-masing, karena tadi yang kemarin waktu yang sesi pertama dikatakan kita butuh anggaran, Prof. Jadi kalau misalnya tidak masuk dalam program atau kegiatan perangkat daerah, inilah biasanya yang terputus atau tidak berkelanjutan. Tidak berkelanjutan inovasi itu karena tidak ada dukungan anggaran yang disiapkan. Jadi memang ini harus secara terus-menerus, dan mungkin bisa dijadikan satu budaya kerja di baik di perangkat daerah untuk kita memacu baik mulai dari staf sampai ke pimpinannya untuk beramai-ramai berinovasi dalam rangka peningkatan pelayanan publik di Provinsi Sulawesi Selatan. Itu mungkin, Prof, yang bisa kita laksanakan. Harapannya kami di Biro Organisasi selaku pembina dan fasilitasi inovasi fasilitasi dan pembinaan pelayanan publik yang ada di Sulawesi Selatan. Itu mungkin yang jadi pemirsa Sekolah Birokrasi Channel ini banyak sekali sebenarnya hal-hal yang perlu kita gali lebih jauh tapi karena waktu juga, dan saya sih berharap ini tidak merupakan akhir masih ada sesi selanjutan. Dan kalau pemirsa ingin mengetahui lebih jauh lagi, silakan di komen di bawah. Nah, seperti apa kira-kira aspek penting yang perlu digali supaya inovasi ini yang merupakan sebuah keniscayaan sekarang ini itu menjadi budaya di setiap perangkat daerah, di daerah maupun di provinsi, sehingga ujungnya kan juga keuntungan bagi masyarakat gitu.
Saya kira demikian. Ingat jangan lupa subscribe, like, and comment. Sampai ketemu di podcast tema yang lain. Salam reformasi birokrasi. Salam.